Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rizky Aprianto dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4C Fakultas Agama Islam IAIN Bengkulu. Yang terhormat Bunda Poppy Damayanti MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Massa. Berikut saya akan memaparkan tema yang berjudul literasi digital. Literasi digital dalam penerapannya dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunaannya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Di sudut dari pengertiannya, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memaparkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memaparkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai penggunaannya. Dan prinsip dasar literasi digital. Menurut Yuda Perdana dalam kontribusi kewarganegaraan digital dalam literasi digital 2018, yaitu ada 4 prinsip dasar. Yang pertama yaitu pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit dan eksplisit. Yang kedua ialah saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan yang lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga, faktor sosial. Artinya, media saling berbagi pesan dan informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang. Media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat ialah kurasi. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Yang kedua ialah manfaat. Yang berikutnya ialah manfaat literasi digital. Manfaat literasi digital di antaranya ialah yang pertama ialah kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, membuat penggunaan kosakata individu dari berbagi informasi yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Manfaat yang kelima ialah literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang kelima ialah menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi. Yang keenam atau yang berikutnya ialah tantangan literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa tantangan. Yang pertama ialah arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dalam literasi digital ialah arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Tantangan yang berikutnya ialah konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya, konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi, informasi dan komunikasi, harus selalu dibarengi dan sejalan dengan apa yang ditujukan. Yang berikutnya ialah contoh dari literasi digital. Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain.
Berikut ialah literasi di lingkungan sekolah. Komunikasi dengan guru dan teman menggunakan media sosial, mengirim tugas sekolah lewat email, dan lain-lain. Yang berikutnya ialah literasi digital di rumah. Yang pertama ialah melakukan penelusuran menggunakan Google, browser, dan lain-lain. Yang kedua ialah melihat tutorial memasak atau cara-cara dari YouTube dan maupun bisa dibilang internet. Yang di lingkungan masyarakat sendiri adalah memakai aplikasi Google Meeting untuk rapat untuk se-RT misalnya, menggunakan grup media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Baiklah, mungkin itu saja tentang literasi digital yang dapat saya ketahui dan saya bagikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.